Kau ditipu, anakku. Suamimu itu bukan Sembara, tetapi Mardian. Anakmu nanti akan menjadi orang yang paling sakti di dunia, Rinata. Tidak, kembalikan aku pada ayahku. Kau harus melahirkan di sini. Aku akan menjadikan anakmu orang yang sakti, Mandraguna. Tapi aku ingin ayahku. Aku ingin melahirkan ditunggui ayahku. Apa bedanya? Aku bisa menolongmu nanti. Tapi... Diam! Aku yang mengatur kelahiranmu, bukan kau. Kita tunda dulu cerita pendekar perak yang sedang luka terkena senjata rahasia kuda sungsang. Di video ini, kita menuju kelahiran Grandong. Cucu Mak Lampir. Akan segera lahir, cucu Mak Lampir seorang anak siluman bangsa jin yang sangat sakti mandraguna. Hasil perkawinan gadis cantik siluman harimau dengan bangsa manusia yang telah dikutuk penghuni hutan larangan. Cerita ini berawal dari Mardian, yang dikutuk penghuni hutan larangan menjadi manusia siluman harimau. Karena ulah akhlak sendiri, pada saat itu memohon kepada Mak Lampir untuk dikawinkan dengan harimau betina. Karena menurut semua tabib, kutukan tidak bisa disembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanya ada satu orang saja yaitu Mak Lampir. Singkat cerita, pada suatu hari di sebuah hutan alas purba, Mardian ketemu seorang gadis cantik, Putri Datuk Jampang. Pada saat itu Mardian sedang dirubah wujud jadi Sembara oleh Mak Lampir, yang mana pada saat itu, Rinata Putri Datuk Jampang sedang jatuh cinta kepada Sembara. Namun Mak Lampir berhasil mengelabui Datuk Jampang dan putrinya. Ditambah lagi Datuk Jampang sangat ngebat banget ingin Sembara dijadikan menantu. Padahal sebelumnya, Datuk Panglima Kumbang sudah melarangnya, bahwa bangsa jin tidak boleh dikawinkan dengan bangsa manusia. Bila itu dilakukan adalah melanggar kodrat. Tapi Datuk Jampang kakak dari Datuk Panglima Kumbang orangnya keras kepala dan ngeyel. Malah dibela-belain berkelahi dengan adik sendiri. Hingga pada akhirnya putrinya hamil oleh Mardian. Manusia harimau yang dikutuk oleh penghuni hutan larangan karena ulah sendiri pada waktu itu. Bila sobatku ingin tahu cerita dari awal, silahkan kunjungi playlist channel ini. Di sana full video dari awal. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, bila suka dengan video saya mohon dukungannya dengan cara memijit tombol like dan subscribe-nya. Inilah cerita selanjutnya. Selamat menyimak. Di sini tempat persembunyian yang aman. Disinilah istanamu, dan di sini pula kau akan menjadi ibu dari anak-anak Sembara yang gagah ini. Di sisi lain, kini Datuk Ranggasanga pun sangat marah kepada Mak Lampir. Karena Rindi Antika cucunya Ranggasanga telah dipermalukan oleh Mardian, yang dirubah wujudnya jadi Sembara oleh Mak Lampir, untuk mengelabui Rindi Antika, yang mana Rindi Antika pun sedang jatuh cinta kepada Sembara. Tujuan Mak Lampir guna mengambil Parida dari istana atas angin. Licik benar memang Mak Lampir. Lihat di depan sana itu. Mak Lampir, tangkap! Ya! Ya! Panglima Kumbang, ada yang bisa aku bantu? kami kira Andika adalah Mak Lampir. Kisanak sedang mencari Mak Lampir? Mak Lampir sekarang sedang bersama Mardian. Masya Allah. Ada apa, Panglima? Rinata salah seorang sukuku. Kenapa dengan dia? Dia sedang bersama Mardian dan Mak Lampir. Cepat Kisanak, pergilah ke sana. Kemana? Pinggir hutan Watu Gamping. Pergilah sebelum terlambat. Ayo. Hati-hati, Datuk! Terhadap siapa, Panglima? Mak Lampir dan Mardian dibantu oleh setan-setan sakti. Terima kasih. Aku tidak kenal baik dengan Datuk Ranggasanga. Tapi aku tahu dia guru yang sakti. Kau beruntung bisa berguru dengannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat sembunyi, ada tamu dari bangsamu. Iya. Oh, Kiai. Silakan masuk, Kiai. Aku pergi ke rumah Panglima Kumbang. Tetapi tempatnya kosong. Lantas, aku kemari.
Rupanya ada sesuatu yang penting, Kiai. Menurutku, ya. Untukku atau untuk Panglima? Kedua-duanya. Boleh aku tahu? Aku bermimpi tentang kamu. Seolah-olah aku melihat rumahmu terbakar. Kau dan putrimu hangus di dalamnya. Apa takwilnya, Kiai? Kau harus berhati-hati. Akan ada ujian berat untukmu. Apa yang sudah terjadi, Jambak? Aku bertemu dengan murid Kiai. Dan sekarang, ia membawa putriku sebagai istrinya. Di tengah-tengah obrolan Kiai Jabat dengan Datuk Jampang, tiba-tiba, Parida muncul dari dalam kamar. Yang mana pada saat itu Parida diselamatkan oleh Datuk Jampang. Pada waktu dibawa oleh Rinata menuju Goa Mak Lampir. Namun pada saat itu berhasil disembunyikan oleh Kala Gondang. Sangat kebetulan Parida sekarang dibawa Kiai Jabat. Kemungkinan besar akan lebih aman dengan keselamatannya. Kiai? Farida, bagaimana dia ada di sini? Ceritanya panjang, Kiai. Farida aku bawa ke sini. Aku harus menolongnya. Karena ia bisa mengalami bahaya jika aku biarkan berkelana sendirian di hutan. Tindakanmu sudah benar. Farida harus aku bawa sekarang juga. Silahkan, Kiai. Selanjutnya, Kiai Jabat pun pamit menuju pulang dan membawa Parida. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba Datuk Panglima Kumbang adiknya Datuk Jampang datang. Mereka membawa kabar yang kurang enak bagi Datuk Jampang. Kakang Jampang! Ketiwasan Kakang, Putri Rinata jatuh ke tangan Mak Lampir. Kau jangan macam-macam adik Panglima Kumbang. Kakang ingat kejadian 3 tahun yang lalu, waktu kita menjatuhkan hukuman kepada Mardian. Iya, karena dia membunuh warga kita. Penghuni hutan larangan dengan semena-mena. Dia ingin bebas dari kutukan itu. Satu-satunya jalan, dia harus kawin dengan perempuan dari bangsa kita. Rahasia itu diketahui oleh Mak Lampir. Sebab itulah dia berusaha mengambil seorang gadis dari bangsa kita. Dan dia berhasil menipumu, Kakang Datuk. Tobat! Ini rupanya takwil mimpi Kiai Jabat. Kiai Jabat? Tadi dia kesini untuk menjemput Farida. Masya Allah. Jangan-jangan Kiai Jabat palsu juga. Jelmaan Mak Lampir. Sebentar, Kakang. Alhamdulillah. Yang datang ke sini, Kiai Jabat asli. Aku harus membebaskan anakku dari cengkraman Mak Lampir. Tapi dia bukan tandingan kita. Perempuan setan itu, ilmunya terlalu tinggi. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Mak Lampir adalah Sembara. Sebab dia memegang cemeti Amar Rasuli yang sangat ditakuti oleh Mak Lampir. Kalau begitu, ayo kita cari Sembara. Baik. Pada saat itu Datuk Panglima Kumbang pun mengajak kakaknya, Datuk Jampang, untuk mencari Sembara, guna dipinta bantuannya membebaskan Rinata dari cengkraman Mak Lampir. Perut kita sedang lapar, kita menemukan warung. Apa itu bukan kejutan namanya, ya toh? Pesen yang enak-enak, Sembara. Lah kita dari kemarin di hutan terus kok. Ayo pesen yang enak-enak. Kang, nanti dia yang bayar, Kang. Hah? Kamu itu kalau ngomong ya ngomong. Tapi mbok jangan begitu. Basir memang dikenal sebagai pendekar dusun yang disegani. Tapi kali ini lagi nggak punya duit. Lagi kosong. Jadi sementara kamu dulu yang bayar, ya? Di sisi lain, kini Sembara sedang berada di rumah makan. Karena Basir si perut karet sudah ngomel melulu kepada Sembara. Karena lapar, padahal baru 2 jam makan di restoran. Tapi sudah lapar lagi, katanya. Namun pada saat itu Sembara melihat Panglima Kumbang bersama kakaknya, Datuk Jampang. Sembara sendiri belum kenal betul kepada Datuk Jampang. Tapi Sembara harus menemui Panglima Kumbang. Mungkin barangkali ada sesuatu yang penting. Memangnya ada yang mati? Kuburan segala. Selamat jumpa, Pangeran. Ada keperluan apa Panglima Kumbang ingin menemuiku? Perkenalkan, Pangeran. Ini saudaraku. Sepertinya kita pernah bertemu. Benar, di hutan. Ini Den. Wah, gelundung. Kok semuanya serba 3, Den? Iya, ini syarat dari guru ilmu sakti. Oh. Salah.
Syarat ilmu dari guru sakti. Ya, nggak apa-apa toh salah. Iya. Ayamnya toh. Situ. Silakan, Den. Ya. Alhamdulillah. Angot lagi penyakit sembara. Jadi apa yang harus saya lakukan, Panglima? Tolong kami. Salah seorang anak gadis kami hendak dikawinkan dengan Mardian. Gadis itu adalah putriku sendiri, Pangeran. Tolonglah. Kakang Datuk ini yang menemukan Farida di hutan. Apakah benar itu, Datuk? Benar, Pangeran. Berarti Farida ada di rumah Datuk. Sudah dibawa guru Pangeran, Kiai Jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mendengar suaramu, Sembara. Ada apa? Panglima Kumbang dan Datuk Jampak ada di hadapanku, Guru. Benarkah Farida ada di rumah Guru? Benar. Ia sekarang ada bersamaku. Coba kau dengar suaranya. Kakang? Kakang Sembara? Farida, kau baik-baik saja? Iya, Kakang. Cepatlah kemari. Saya berada di rumah guru Kakang, Kiai Jabat. Kakang akan datang nanti setelah urusan Kakang selesai. Ada seseorang yang harus Kakang tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pangeran? Jalanlah dahulu, nanti saya menyusul. Baik, Pangeran. Sementara itu, kini Rinata, putri Datuk Jampang pun sedang berada bersama Mak Lampir, yang mana pada saat itu sedang merasakan sesuatu. Mungkin sebentar lagi akan melahirkan seorang anak yang telah dinanti-nantikan oleh Mak Lampir. Mak Lampir sendiri sudah mempersiapkan nama untuk bayi yang akan dilahirkan nanti. Mereka pun akan memberi nama Grandong. Nama yang sesuai harapan. Kelak lahir nanti akan jadi manusia siluman yang paling sakti di atas muka bumi. Sedangkan Sembara masih mencari Rinata dan Mak Lampir belum ketemu. Dari perutmu ini akan lahir seorang anak yang sakti mandraguna. Betul, Nek? Betul. Berarti anakku akan mewarisi kesaktian ayahnya. Kakang Sembara harus tahu. Biar aku sendiri yang menyampaikan berita gembira ini, Nek. Jangan terlalu dekat dengan tempat Malampir. Dia akan merasakan getarannya. Bagaimana aku bisa mendekati putriku? Berbahaya, Kakang. Kakang akan berhadapan langsung dengan Malampir. Apakah aku harus membiarkan Rinata jatuh ke tangan Mardian? Tidak. Kita tunggu pertolongan Sembara. Sembara, memedi di sini itu kurang ajar semua. Semilik kita. Mereka belum tahu siapa Basir. Sudah, Sir. Mereka sudah tahu. Sudah tahu? Tahu apa? Tahu kalau Basir ini seorang jawara ya? Ya. Iya, jawara makan. Oh, semilik kita. Kamu itu kalau ngomong jangan begitu. Aku ini sungguh-sungguh. Kau jalan duluan. Memangnya? Sudah, jangan baik tanya. Nanti kalau ada memedit, takut lagi kau. Sembara, Basir itu pendekar dusun nomor 1. Memedi semilik kita itu belum tahu kalau Basir ini adalah pendekar. Aduh, ayo Sembara, tolong Sembara. Aduh. Pelajaran kedua, buat kawan yang suka omong besar, Pangeran. Apa yang harus saya lakukan, Panglima? 10 pelepasan anak panah lagi, ada rumah terpencil. Disitulah Rinata, putri Kakang Datuk Jampak, hidup bersama Mardian. Di sana juga ada Mak Lampir dan setan-setan sakti yang menjaganya. Hati-hati, Pangeran. Saya akan menyerbu rumah terpencil itu dan merebut Rinata untuk Datuk. Tolong titip Basir pada Andika berdua. Jangan khawatir. Kami berdua yang akan menjaganya, Pangeran. Baik, Panglima. Biar bagaimanapun, anakmu ini akan menjadi makhluk yang terkuat di muka bumi ini. Mak Lampir. Pada akhirnya, ketemulah Mak Lampir dengan Rinata.
Pada saat itu mak lampir pun akan menggunakan akal liciknya. Akan menyerang Sembara dari alam gaib. Namun Sembara bukan orang sembarangan. Pada akhirnya pertarungan gaib pun terjadi. Dinata! Kakang Sembara. Untung Kakang datang. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakang. Aku datang bersama ayahmu. Ayah, di mana dia? Di tempatnya agak jauh dari sini. Keinginanku terkabul. Aku ingin melahirkan anak kita, ditunggu Kakang dan ayah. Aku? Kenapa aku? Karena Kakanglah ayahnya. Kau melihat selama ini aku bersama Malampir? Iya. Kau tidak heran aku bersama Malampir? Kenapa heran? Aku lihat pertama kali Kakang dengan Mak Lampir. Mari aku antarkan kau ke tempat ayahmu. Mari, Kakang. Ayah tidak senang aku mengandung anak Kakang Sembara. Kau ditipu, anakku. Suamimu itu bukan Sembara, tetapi Mardian. Sembara, Ayah. Aku bisa membedakan mana Kakang Sembara dan mana Mardian. Kau kenal Sembara? Kenapa tidak? Setiap hari Kakang Sembara selalu menemaniku. Sembara itu musuh besar Mak Lampir, Rinata. Ayah salah. Kakang Sembara bersahabat dengan Mak Lampir. Jika bersahabat, kenapa Sembara pernah bertempur dengan Mak Lampir? Itu yang aku herankan. Tapi sebenarnya Sembara tidak pernah bersahabat dengan Mak Lampir. Rinata pun begitu ngeyel. Padahal sudah jelas-jelas bahwa yang menghamili mereka adalah Mardian. Namun semua ini karena terpengaruh dengan ilmu hitam Mak Lampir. Mak Lampir pun penasaran. Rinata dibawa kemana oleh Sembara. Lalu kemudian, ia pun melihat dari paso benggala andalannya. Ayah dan kau telah ditipu oleh kesaktian Mak Lampir, nak. Kau menyesal, Jampa. Kau telah memusuhi aku. Karena itu kau harus membayar mahal sekali. Cucumu sendiri nantinya yang akan membunuhmu. Anakmu nanti akan menjadi orang yang paling sakti di dunia, Rinata. tidak, kembalikan aku pada ayahku. Kau harus melahirkan di sini. Aku akan menjadikan anakmu orang yang sakti, Mandraguna. Tapi aku ingin ayahku. Aku ingin melahirkan ditunggui ayahku. Apa bedanya? Aku bisa menolongmu nanti. Tapi... Diam! Aku yang mengatur kelahiranmu. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.